Perkenalkan, nama saya C.S. Bertrand Parlinson, kelas 12 MIA, SMA Negeri 1 Palomalan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, kebijakan politik pada Orde Baru, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Sejak 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan semua organisasi yang ada tidak diperbolehkan menggunakan asas selain Pancasila. Untuk permasalahan yang dihadapi, yaitu lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya yang bersifat suprastruktur maupun infrastruktur, sehingga demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Orde Baru ini berakhir karena disebabkan oleh situasi politik yang memanas pada tahun 1996, kemudian ditambah oleh krisis ekonomi pada tahun 1997, maka para mahasiswa bergeraklah menumbangkan kekuasaan Orde Baru ini yang dimulai pada bulan Mei 1998. Perkenalkan, nama saya Sebri, saya dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Berlangsungnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia diawali sejak terjadinya gerakan 30 September yang melibatkan PKI, dan pemerintahan Orde Baru berlangsung pada masa kepemimpinan Soeharto dan melahirkan kebijakan-kebijakan bagi Indonesia pada saat itu. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan politik, yaitu pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan. Dan pada masa Orde Baru itu pun terjadi masalah bagi Indonesia saat itu, yaitu krisis ekonomi. Hal itulah yang menyebabkan Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie. Sekian pembahasan dari saya. Ucapkan sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rista Natalia, saya dari kelas 12 II 1 SMA Negeri 1 Pulau Malan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan di bidang ekonomi, beberapa hal yang menjadi bagian dari kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu 1. Repelita, yang kedua trilogi pembangunan, yang ketiga, pemulihan di bidang ekonomi itu dimulai sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1973. Yang keempat, yaitu pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintah pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1982. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu ekspor dan deregulasi sejak 1983 sampai dengan tahun 1996. Di sini saya juga akan menjelaskan berakhirnya masa Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru disebabkan oleh situasi politik yang memanas pada tahun 1996 ditambah krisis ekonomi atau krisis moneter. Pada tahun 1997, maka bergeraklah para mahasiswa untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang dimulai pada bulan Mei 1998. Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan Orde Baru.
Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Mulai pemerintahan B.J. Habibie, kehidupan politik mengalami perubahan atau reformasi. Salah satunya adalah kebebasan berpolitik. Sekian penjelasan dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan. Saya di kelas 12 MIA. Sekarang saya ingin menjelaskan latar belakang terbentuknya atau lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau disebut Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Kemerosotan ekonomi di Indonesia ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang hanya mencapai $70 AS. Tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno. Mulai tahun 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita yang pertama mulai dilaksanakan tahun 1969. Tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain. Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan membangun prasarana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian, kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan. Petani juga dibantu melalui penyediaan sarana penunjang utama seperti pupuk hingga pemasaran hasil produksi. Yang kedua yaitu swasembada beras. Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitik beratkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog atau Badan Urusan Logistik. Yang ketiga yaitu pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Berakhirnya masa Orde Baru disebabkan oleh situasi politik yang memanas pada tahun 1996. Ditambah lagi krisis ekonomi atau krisis moneter pada tahun 1997. Maka bergeraklah para mahasiswa untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru
yang dimulai pada bulan Mei 1998. Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan Orde Baru. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra, kelas 12 II1, SMA Negeri 1 Pulau Malan. Peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap kebijakan pemerintah pada waktu itu. Bahkan pada 30 September 1965, beberapa jenderal TNI diculik, disiksa, dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut. Peristiwa pembunuhan para jenderal TNI tersebut mengakibatkan munculnya gelombang kebencian besar terhadap PKI, masyarakat, dan TNI. Kemudian melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap para anggota PKI di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa itu kerusuhan juga terjadi di berbagai lokasi sehingga keamanan negara sangat runtuh. Selain kerusuhan, masyarakat juga kerap melakukan demonstrasi di berbagai tempat. Beberapa tuntunan demonstrasi kepada pemerintah pada waktu itu berupa pembubaran PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain-lain. Yang kedua, bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, menurunkan harga sembako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah, saya dari kelas 12 MIA SMA Negeri 1 Pulau Malan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya Orde Baru. Orde Baru lahir dari diterbitkannya surat pemerintah 11 Maret Supersemar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru, yaitu pembangunan kehidupan ekonomi. Dalam pembangunan kehidupan ekonomi terdapat 5 repelita. Repelita yang pertama dimulai pada tahun 1969, difokuskan kepada upaya rehabilitas sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 dan 3 berlangsung pada 1974 sampai 1984, difokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian serta industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 4 dan 5 diterapkan pada 1984 sampai 1994, mempertahankan pembangunan pertanian, pembangunan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, dan industri padat karya. Permasalahan yang dihadapi pada masa ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% akibat melemahnya nilai ukur rupiah terhadap dolar AS, mengakibatkan hancurnya fundamental perekonomian di Indonesia. Krisis ekonomi saat ini menjadi sulit diatasi karena diikuti pula dengan krisis politik dan hukum sehingga melahirkan krisis kepercayaan. Akhir dari Orde Baru. Yang pertama, menggantikan kepemimpinan nasional Presiden Soekarno. Yang kedua, menghapus duifungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Keempat, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dan keenam, membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN. Pada 21 Mei 1998, menyatakan diri berhenti dari jabatan kepresidenannya dan menyerahkan kursi kepresidenan kepada wakil presiden yaitu B.J. Habibie.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Rosita, saya dari kelas 12 MIA. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan melakukan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berakhirnya masa Orde Baru disebabkan oleh situasi politik yang memanas pada tahun 1996, ditambah krisis ekonomi, krisis moneter pada tahun 1997. Maka bergeraklah para mahasiswa untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang dimulai pada bulan Mei 1998. Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan Orde Baru. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Mulai pemerintahan B.J. Habibie, kehidupan politik mengalami perubahan atau reformasi. Salah satunya adalah kebebasan berpolitik. Sekian dan terima kasih.